Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan di sini akan menghitung tentang transportasi juga sih ya. Tapi kali ini kita akan menghitung tentang pembangunannya gitu. Akan agak pikir dikit-dikit lah gitu. Jadi saya di sini akan bahas mengenai analisis finansial atau analisis kelayakan investasi. Jadi kalau kita bikin proyek nih worth it nggak sih gitu kalau bahasa kerennya. Untung nggak sih kalau kita ngeluarin duit buat pembangunan itu gitu. Nah, langkah yang pertama, saya di sini punya satu studi kasus ya. Di sini saya akan merencanakan suatu angkutan perairan lah, angkutan danau di satu provinsi Bali. Saya nggak bilang di mana-mananya ya. Nah, di sini hal yang pertama yang harus dilakukan tuh yaitu kita harus menjabarkan pembiayaannya tiap indikator ya. Jenis pembiayaannya berapa? Misalkan kita di sini saya ada sarana kapal nih, ada prasarana angkutan perairan, di sini ada fasilitas, ada PPN, ada pajak. Yang kita hitung berapa juta ya habisnya. Nah, di sini saya hitung. Di sini saya habis 2.900.000.000 ya untuk penghitungan nilai investasinya. Jadi kita akan hitung satu persatu. Jadi kita harus survei harga dulu sih. Misalkan harga kapalnya berapa, harga persyaratan angkutan perairannya berapa, proses penunjang wisatanya berapa. Nah, untuk penghitungan buat prasarana kan kita bikin fasilitas ya. Sebenarnya sih kalau buat teman-teman teknik sipil harus ada RAB ya, rancangan anggaran biayanya itu tiap bangunan tuh ada RAB-nya tiap konstruksi tuh gitu. Cuma kalau buat seperti saya, karena saya bukan anak engineer, bukan anak sipil, jadi saya menggunakan standar pembangunan yang sudah ada diatur oleh pemerintah. Jadi per meter persegi standar pembangunannya berapa? Nah, saya pakai itu ya. Tapi alangkah baiknya dalam menentukan suatu indikator itu ya kita pakai RAB. Alangkah baiknya seperti itu. Karena lebih tepat penghitungannya. Jadi setelah kita balik lagi setelah kita hitung jenis pembiayaannya, kita tahu kan nilai investasi awalnya berapa. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung eh indikator pendapatannya. Jadi kira-kira kita dapat berapa sih pendapatannya gitu kan. Maaf ini salah ya. Kita kita kira-kira dapat berapa sih pendapatannya? Oke, misalkan kita hitung tiap indikatornya ya, per tahun tapi misalkan sekian 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 sekian. Nah, pendapatannya kan misalkan kita membangun ini sendiri kan angkutan danau ya. Berarti kita akan membangun dermaga, kita akan membangun fasilitas, kita akan yang sebagainya. Nah, kita harus tahu pendapatannya tuh paling dari biaya masuk danaunya, biaya tarif angkutan sewanya, sewa bangunan dan sebagainya, dan pendapatan parkirnya. Setelah itu kita jumlahkan nilainya keseluruhan, saya dapat nilainya. Nah, kita berarti udah dapat nih nilai investasi awalnya berapa, nilai pendapatannya berapa. Oke, kita langsung aja kita hitung ke sini. Oke. Sebenarnya ini ada beberapa komponen ya dalam analisis finansial. Itu ada NVV, IRR, BCR. NVV itu net present value, IRR dan BCR dan lain sebagainya ya. Nah, kita akan menghitung di sini ada syarat-syaratnya ya, indikator keterangan kelayakan, layak atau tidak. Jadi kalau NVV-nya lebih dari 1 itu layak, IRR-nya lebih dari 10% layak, BCR lebih dari 1 layak. Oke, kita akan lanjut aja ya. Pertama apa yang harus dilakuin sih? Sebenarnya kita harus mengetahui net cash flow-nya dulu. Jadi net cash flow ini adalah jumlah pembiayaan keseluruhan. Jadi yang udah ditambahkan ya. Yang rumus net cash flow di sini sih sebenarnya pakai logika aja ya. Jadi sebenarnya net cash flow ini adalah keuntungan dikurangi biaya investasi ditambah biaya pemeliharaan. Ya kita main logika aja sih kalau ini pakai rumus logika. Ya pasti negatif hasilnya kan. Ya kalau kita membangun pasti negatif lah. Gak mungkin kita hasilnya positif. Kita ngebangun nih gak mungkin langsung dapat untung, pasti negatif. Kita harus ngeluarin duit dulu gitu. Yang duit yang keluar di sini kan 2 miliar ya, hampir 3 miliar tuh. Ya wajar sih kalau dalam pembangunan suatu daerah pasti seperti itu ya. 2 miliar sebenarnya. Ini dengan standar ya, dengan penafsiran kasar ya, bukan dengan RAB. Kalau dengan RAB mungkin bisa lebih besar ya, saya nggak tahu ya. Karena belum sempat ngitung ke sana. Oke, selanjutnya ya untuk menentukan tahun-tahun berikutnya kita tinggal drag aja ke bawah. Oke, kita udah dapet. Nah, selanjutnya yang kita harus hitung adalah discounted cash flow atau nilai cash flow yang sudah didiskon dengan nilai cash flow yang sudah didiskon faktor dengan rumus net cash flow dibagi 1 tambah R. R ini apa? R ini suku bunga, berarti 10% ya. Kita kunci dulu, jangan lupa. Kurung tutup, dipangkatkan dengan tahun. Oke, klik saja, udah dapat nilainya. Kita drag aja langsung, udah dapat.
Oke, udah dapat kan? Kita udah dapat nilai kita net cash flow-nya udah dapat, discounted cash flow-nya sudah dapat. Langsung selanjutnya kita hitung NPV. Hitung NPV ini sebenarnya kan ada dua cara ya, ada NPV manual sama NPV Excel. Kenapa sih dibilang NPV manual, NPV Excel gitu? Tadi kalau manual ini kita ngitung gitu, kalau Excel ini kan kita pakai Excel aja yang udah ada gitu. Nah, kalau NPV manual ini kita tinggal tambahkan saja di sum aja. Sum semua net cash flow. Sum aja ini. Set. Semua diskon cash flow ya, bukan net cash flow ya. Maaf salah ini. Sum discounted. Oke, selanjutnya kalau NPV Excel ini tinggal NPV. Nah, sini udah NPV ya. Udah ada. Jadi kalau di Excel ini sebenarnya udah ada NPV. Jadi sebenarnya tinggal lanjut aja. Tingkat suku bunganya 10%. Tulis aja 10%. Oke. Value net cash flow dari tahun pertama ke tahun kelima. Tutup, tambah net cash flow. Nah, sama kan? Jadi cara ngitungnya ini harusnya sama, ini udah sama kan. Jadi cara ngitungnya tuh gampang. NPV 10%, ininya net cash flow yang positif tambah nilai investasi. Sama nilainya. Jadi mau pakai manual, pakai Excel, nilainya sama. Oke, lanjut saja. IRR, untuk menghitung IRR nih sebenarnya pakai Excel aja langsung ya. IRR sama dengan IRR. Value net cash flow. Value net cash flow. Bagi 10 ke suku bunga 10%. Tutup. Nah, 18%. Jadi sebenarnya kan net cash flow ini kan apa ya? Dia biar tahu sih ya, misalnya biar tahu apa sih? Di discounted dia tingkat suku bunganya berapa yang bikin hasilnya 0 gitu loh. Kalau rumus IRR kan kayak gitu ya. Jadi IRR tuh itu. Jadi kita pakai yang udah ada di Excel aja. Untuk BCR nih, nah untuk net BC atau BCR nih rumusnya sama dengan sum net cash flow positif tutup dibagi sum abs net cash flow negatif tutup. Nah, oke. Kita udah dapet nih semuanya. Cepet kan? Cepet kalau tahu alurnya sih. Kita udah dapet NPV-nya sekian. Oke, kita akan cek ya. Apakah sesuai indikator atau belum? Ya, kita akan cek. NPV lebih dari 1 layak. NPV manual lebih dari 1 ya, udah lebih dari 1. IRR lebih dari 10%, saya 18% layak. BCR saya lebih dari 1, iya 1,5 layak. Jadi perencanaan akutan perairan di danau saya layak. Seperti itu. Jadi kalau semuanya gampang sih kalau asal kita tahu alurnya gitu. Kita tahu apa sih itu net cash flow, apa itu discounted cash flow gitu. Kita tahu tingkat suku bunganya itu gampang sebenarnya. Sebenarnya sih masih ada lagi ya seperti penghitungan-penghitungan yang lainnya untuk membuktikan itu layak atau tidak. Cuma biasanya yang sering dipakai itu cuma 3, NPV, IRR, BCR gitu. BCR, NPV, present value, IRR dan BCR. Nah, sebenarnya ada pengertiannya di sini. Oke, nah ini untuk BCR ini menggambarkan besarnya risiko proyek. Benefit cost ratio adalah perbandingan jumlah nilai sekarang di pendapatan, benefit dan pengeluaran proyek selama umur ekonomisnya. Rasio atau bandingan harus lebih besar dari 1. Tadi kan kita lebih dari 1 ya. Makin besar selisihnya terhadap 1, makin kecil resiko proyek atau resiko investasinya. Penggunaannya amat dikenal dengan mengevaluasi proyek-proyek untuk kepentingan umum atau sektor publik. Saya pakai jurnal dari Ika Sulianti, KIK, Kalina Viani Titik 2013. Dalam hal ini
Penekanannya tunjuk pada pendapatan manfaat. Nah, itu BCR ya. Untuk NVV ini adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan. Tadi kan kita ngitungnya kayak gitu kan. Selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang mendapat potongan harga dengan menggunakan social opportunity cost. Untuk NVV, selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang mendapat potongan harga dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor. Tadi kan kita pakai diskon faktor ya. Nah, di sini 1 tambah I min M. I-nya ini diskon faktor, M-nya itu tahun waktu. Tadi tahunnya kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bener kan tadi berumus kita? IRR nih tingkat diskon faktor menghasilkan NPV. Nah, ini kan positif dan NPV negatif ya. Jadi diskon yang rumus yang sudah kita pakai tadi benar. Oke, net cost positif, net cost negatif, ya nggak? Benar. Jadi gitu ya. Itu sedikit pembahasan mengenai analisis finansial ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman atau buat adik-adik yang akan mengerjakan tugas. Tetap konsisten dalam bidang transportasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Buat yang jago di bidangnya, saya minta maaf kalau ada kesalahan. Bisa kritik dan sarannya dikirim saja ke saya melalui email atau melalui WhatsApp atau Instagram. Bisa disampaikan ya, tapi kita sama-sama belajar bareng lah, karena saya juga bukan orang akuntan dan bukan orang engineer juga ya. Ini kan ranahnya penghitungan biayanya engineer, biaya konstruksinya maksudnya ya, lalu perhitungan biaya ininya NPV dan sebagainya, kelayakannya itu teman-teman yang di akuntan ataupun di keuangan lain sebagainya ya. Oke, sekian aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Tetap jangan lupa pantengin terus Nail the Fit Transportasi yang selalu konsisten di bidang transportasi, bukan cover lagu ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.